الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bi ru'yatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid Jawa Barat, Bandung yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kita di alam syahada ini tidak pernah lepas daripada tilikan pengawasan dan pengawalan Allah Rabbul Izzati. Karena Allah itu wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah, zat yang maha mengawal dan maha mengawas itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu senantiasa menyertai kita di mana saja kita berada. Itu artinya di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah itu. Kalaulah di mana ada aku, di situ nyatanya Allah, itu artinya kata Allah, wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas perbuatan yang kita perbuat di dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali lagi tidur di waktu tengah malam, wa kafa billahi syahida. Aku yang menjadi saksi, aku yang menjadi bukti, aku yang menjadi dalil pada saat kamu memandang, kamu mendengar, bertutur kata, bergerak dan diam, kata Allah. Kenapa Allah yang menjadi saksi dan bukti dan dalil dari setiap aktivitas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan? Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada nyatanya Allah di situ. Karena sesuatu itu, itulah kezahiran nyatanya Allah. Namun kesempurnaan nyatanya Allah pada segala sesuatu, pada alam. Sempurnalah nyatanya Allah itu meliputi pada diri kita masing-masing. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Allah sudah meliputi akan diri setiap manusia. Itu maknanya, Allah itu sudah meliputi akan diriku. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita, maka diri kita tak pernah keluar daripada diri Allah. Diri kita berada di dalam kandungan dirinya Allah itu. Kalaulah diri kita itu berada di dalam kandungan dirinya Allah, maka yang melihat itu siapa sebenarnya?
Yang mendengar itu siapa? Yang berkata siapa? Kalau diri kita itu berada di dalam dirinya Allah. Maka yang mendengar itu bukanlah telinga. Yang melihat itu bukan mata. Yang berkata itu bukan lisan. Telinga cuma alat untuk mendengar. Mata alat untuk melihat. Lisan adalah alat berkata. Kalaulah telinga alat untuk mendengar, lalu yang mendengar siapa? Yang mendengar itu samia. Kalaulah mata ini alat untuk melihat, lalu yang melihat itu siapa? Yang melihat itu si basir. Kalaulah lisan ini alat berkata, lalu siapa yang berkata itu si kalam. Lalu siapa si kalam? Siapa si basir? Siapa si samia? Itu aku, kata Allah. Itulah maknanya, inna rabbaka akhatu bin nas. Aku sudah meliputi penglihatanmu, pendengaranmu, dan lisanmu. Aku yang sebenar-benarnya. Begitulah Allah itu. Selalu menjaga, memelihara, dan membimbing akan diri kita. Karena Allah itu wali bagi diri kita ini. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin. Aku wali bagi orang yang beriman dan wali pula bagi orang yang patuh kepada aku. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid Jawa Barat yang dirahmati Allah, sama-sama kita hormati dan kita anjung tinggi Ketua Panitia Pelaksana Pengajian Tauhid Jawa Barat. Alhamdulillah dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat Tauhid Robbani yang ada di sini bisa berkoordinasi dengan baik, bekerja sama. Mudah-mudahan rasa capek, lelah, dan letih beberapa hari mempersiapkan ini diganti oleh Allah dengan nilai kebaikan dan sedekah untuk Allah naikkan maqam dan derajatnya, dan Allah gugurkan setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan Allah anugerah pemahaman, sehingga kita betul-betul mengenal Allah itu tidak menghayal. Mengenal Allah itu tidak berimajinasi. Ya. Mengenal Allah itu tidak berpura-pura. Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini, Allah yang kita percayai sebagai Tuhan, betul-betul Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Allah yang awal itu maksudnya, ya, dia awal tidak ada ujungnya, awal tak ada permulaannya, karena dialah diri yang awal, yang bersifat qiyamuhu binafsihi itu. Ya. Makanya adanya dirinya itu bukan karena diadakan. Bukan karena ada alam itu ada dirinya. Bukan karena ada sesuatu itu dirinya. Bukan karena ada dirinya kita ini akan ada dirinya. Segala sesuatu alam dan diri kita itu adalah ada karena adanya diri yang awal itu. Makanya Allah itu dikatakan kidam di situ. Dia berdiri dengan sendirinya. Dahulu dan sedia dia. Wal akhiru. Dia adalah diri yang akhir. Diri yang akhir itu dia tidak ada berkesudahan. Tidak ada pangkalnya. Tak ada kesudahannya. Ya, makanya untuk melihat diri yang awal, lihatlah kepada diri yang akhir. Karena yang diri yang akhir itu, itulah kenyataan diri yang awal. Wa zohir. Dan dia adalah diri yang zohir. Diri yang nyata pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu, namun dia nyata pada segala sesuatu. Kenapa dia nyata pada segala sesuatu? Karena segala sesuatu itu, itulah kenyataan untuk memandang akan dirinya tadi. Karena dialah diri yang awal itu. Dan dia pula lah diri yang akhir. Wal batin. Dan dia adalah diri yang batin. Batinnya itu
tiada tersembunyi. Kenapa batinnya itu tiada tersembunyi? Karena dia telah wujud, telah nyata, telah terang, dan telah zuhur pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini. Segala yang wujud ini. Segala yang zuhur dan yang terang ini. Itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Makanya dikiaskan oleh orang-orang arif billah dan ma'rifat. Allah itu bersembunyi di dalam terang. Ya. Maknanya apa? Allah bersembunyi di dalam terang itu. Dia telah betul-betul nyata pada segala yang zahir ini. Makanya siapa yang tidak mengenal dirinya yang awal dan yang akhir, dan siapa tidak mengenal dirinya yang zahir dan yang batin, maka disitulah dia selalu takicu di nantarang namanya. Nah, takicu nantarang lah ya taunya Pak. Kalau tertipu di dalam yang gelap biasa tuh, kita masuk lubang kaki kita atau terperosok ke Minang ya. Nah, terjatuh awak kalau nak terjelapak, terjungkak. Nah, apa? Terjerubuk. Dok jelas terang betul lah siang hari. Kalau bahasa Minang siang malangkang, terang seterang-terangnya, masuk juga kaki dalam lubang tuh. Itu sakit banati itu. Tapi kalau kaki kita masuk dalam lubang, kalau dalam keadaan gelap itu biasa tuh, karena gelap tak ada lampunya, tak ada terang cahaya rembulan, masuk juga itu biasa tuh. Ini terang, seterang-terang yang siang bolong, mau juga masuk dalam lubang tuh. Karam di tengah lautan biasa tuh Bapak Ibu. Biasanya kenapa? Ya di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, di tepi, karam juga kita tuh. Sakit bananya hati. Itu yang butuh sangit tuh. Lihat tuh butuh sangit. Sangit butuh. Ya. Jadi mengenal Allah itu betul-betul nyata, terang dan jelas, sejelas-jelasnya. Maka untuk mengenal Allah yang terang dan nyata sejelas-jelasnya, disinilah kita wajib bagi setiap muslim yang mukmin yang telah mengakui Allah itu sebagai Rabb dan Tuhannya, wajib bagi kita Bapak Ibu untuk belajar, memahami dan mengamalkan ilmu makrifat itu. Kalau ada lagi hukum di atas wajib, maka ilmu makrifat itu hukumnya di atas wajib. Kenapa ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah itu hukumnya di atas wajib? Kalau memang ada hukum mukallaf itu, ya, hukum taklifi, ya, di atas wajib, kalau memang ada. Karena mengenal Allah itu adalah ruhnya ibadah, ruhnya setiap ketaatan, ruhnya dari setiap amal yang kita lakukan. Makanya dikatakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, ketaatan kita, amaliyah kita. 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Sampai habisnya usia umur kita. Kalau kita beribadah, tidak mengenal yang kita ibadati, tak mengenal kita akan Allah. Maka ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Kamin qa'imin hazumin sholati at-tab wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat. Sampai lapuk batang tubuh ini, sampai usang batang tubuh ini, sampai tua, sampai reok dalam beribadah. Namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah dan ketaatan yang ia lakukan selama ini. Melainkan kata Rasul, at-ta'ab wan nasab. Yang dia dapatkan itu hanyalah rasa capek, letih, dan paneksinya Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa ustadznya, panek-panek awak kaparaknya. Ke ladang kue, ke kebun kue. Tapi hasil awak ke ladang, ke kebun tadi tidak ada gunanya. Tak dapat apa-apa. Kita beribadah rajin, melakukan ibadah kuat,
Tapi hasil daripada ibadah dan ketatan yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik, ibadah yang terbaik. Padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyadarinya akan hal itu. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah yang mereka ibadati. Jadi mengenal Allah Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi kita wajib mengenal diri yang punya nama. Kalau kita mengenal Allah hanya sebatas mengenal nama, karena Allah itu bukanlah huruf dan tulisan. Allah itu bukanlah kata-kata dan asma. Makanya dikatakan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, tapi dia tidak mengenal diri orang dan wujud yang punya nama, fahuwal kafir, itu adalah suatu kegelapan. Itu yang dikatakan buta sangi. Itu yang dikatakan orang yang tersesat. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat dia juga dalam keadaan buta, wa adallun sabila. Maka tersesatlah jalannya. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surah Bani Israil ayat 72? Apakah buta mata di kepala atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zohirmu yang ada di kepala ini. Bukan buta mata luar. Tapi butanya mata dalam. Butanya mata hati yang ada di dalam dada. Siapa yang buta mata hatinya yang ada di dalam dada, wa adallun sabila, dialah orang yang tersesat itu. Kalaulah buta mata hati yang di dalam dada ini adalah orang yang tersesat, buta mata hati yang bagaimana maksudnya? Buta mata hati yang di dalam dada itu makna hakikatnya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud dan nyata senyata-nyatanya pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal akan aku di luar dirinya yang telah wujud dan nyata senyata-nyatanya. Itulah orang yang tersesat sebenarnya. Orang yang tersesat itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak bermakrifat kepada Allah. Bagaimana Allah akan mengatakan kita ini menjadi kekasihnya? Bagaimana kita akan dikatakan Allah sebagai hambanya? Sedangkan kita tidak mengenal Allah yang kita sembah itu. Kita tidak mengenal Allah, nama yang kita sebut dan nama yang kita agungkan itu. Padahal kita mengaku bahwa diri kita ini adalah sebagai seorang yang dekat kepada Allah. Sebagai orang yang patuh kepada Allah. Sebagai orang yang rindu dan cinta kepada Allah. Makanya syarat rindu, syarat cinta, mesti kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal, pasti dia melihat. Kalau dia sudah melihat, pasti dia sudah bertatap wajah. Kalau sudah bertatap wajah, disitulah munculnya mahabbah. Disitulah letaknya ingat itu. Kalau kita tidak mengenal, kita tidak melihat, kita tidak bertatap wajah, bagaimana kita akan mengingat dirinya? Maka syarat ingat itu bertatap wajah, syarat bertatap wajah itu melihat, syarat melihat itu mesti berliqa, berjumpa, syarat jumpa itu mesti bermakrifat. Syarat makrifat itu tili, ikro, senter, silau ke dalam diri.
Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku yang wujud nyata berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku ni dah wujud pada dirimu. Wujudnya aku nyata, wujudnya aku tu terang. Wujudnya aku tu jelas sejelas-jelasnya. Tapi kenapa kamu tidak mau pikirkan akan diriku yang telah wujud dan nyata pada dirimu? Padahal dirimu itulah sebenarnya nyatanya aku, Tuhan. Cuma karena kita merasa diri kita ini ada, merasa diri kita ini yang wujud, merasa diri kita ini yang melihat dan mendengar serta berkata dan hidup. Maka ketika itulah kita tidak akan pernah mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada diri kita ini. Kenapa? Kita telah menyandingkan keakuan kita dengan diri Tuhan. Maka disitulah kita wajib mengenal Allah itu. Karena Allah itulah ruhnya ibadah. Allah itulah ruhnya dari setiap amal itu. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya suami dan istrinya, dipandang anak cucu dan menantunya, dipandangnya jamaahnya, dipandangnya ustadz dan gurunya, dipandangnya sahabat-sahabatnya. Lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada ayahnya, pada ibunya, suami, istri, anak cucu, menantunya, jamaah, ustadz dan gurunya. Maka itulah pandangan yang berdosa itu. Pandangan yang berdosa itu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud ini. Padahal segala yang wujud tidak pernah ada. Kalaulah segala yang wujud tidak pernah ada, Allah cuma yang wujud dan yang nyata. Mestinya nyata Allah itu kita lihat senyata-nyatanya pada segala sesuatu. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Timur dan barat, utara dan selatan. Itu aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang itu aku. Karena selain aku tidak pernah ada. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Dia. Karena Dia diri yang awal, Dia diri yang akhir, Dia diri yang zahir, Dia diri yang batin. Kullu syai'in halik illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu. Sorga itu sesuatu tuh. Neraka itu sesuatu tuh. Aras, luh, kursi, mahfuz, langit dan bumi itu sesuatu. Halikun tidak pernah ada. Illa wajhahu. Yang ada, yang wujud, yang nyata adalah aku, kata Allah. Kalau aku yang wujud, aku yang ada dan aku yang nyata, maka kemanapun kamu pandang dari segala arah, maka yang terpandang itu hanya diri aku. Tapi kenapa kamu tidak mampu memandang akan kewujudan dan kezahiran aku yang wujud pada segala sesuatu? Afala taqilu? Afala tatafakar? Kenapa kamu tidak mau pikirkan, kata Allah? Kenapa kamu tidak mau pahami? Balil insanu ala nafsihi basira awalam yatafakkaru fi anfusihim. Aku yang memandang pada dirimu, aku yang wujud dan nyata pada dirimu, tapi kenapa tidak kamu pahami siapa dirimu yang sebenarnya, kata Allah. Makanya kalau kita mau memahami akan rahasia-rahasia diri kita ini, terbongkarlah siapa diri kita yang sebenarnya, bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalau diri kita ini la haula wala quwata illa billah, maka disitulah kita bisa memandang Allah. Allah itu yang wujud sama basar kalam ilmu koda iradah dan hayat itu yang sebenarnya. Dia yang meliputi segala yang wujud dan segala yang ada ini. Karena segala yang wujud dan segala yang ada, itulah nyatanya akan dirinya.
Begitulah Khulafa Rasyidin. Orang-orang yang telah kasab hatinya, yang tidak lagi berjarak dirinya dengan Tuhan, yang dia telah bersama Allah. Ini yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka mengutarakan rahasia dirinya kepada Rasul dan kepada sahabatnya. Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu qablahu. Apa kata Abu Bakar? Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian pada diri dan di luar diri aku, ya Rasul. Melainkan aku mampu memandang Allah sebelum peristiwa itu terjadi pada diriku dan di luar diriku. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi pada dirinya, sebelum peristiwa itu terjadi di luar dirinya, di mana hatinya ini telah terjadi namanya mukasyafah. Sudah mampu memandang Allah sebelum peristiwa. Maka pandangan Abu Bakar As-Siddiq ini disempurnakan oleh pandangan Umar bin Khattab. Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian pada diri dan di luar diriku. Sebelum peristiwa dan setelah peristiwa, melainkan aku mampu memandang Allahnya. Sebelum peristiwa itu terjadi, setelah peristiwa itu terjadi, aku mampu memandang Allahnya sebelum dan sesudahnya. Kemudian disempurnakan kasabnya kembali oleh Utsman bin Affan. Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada diriku dan di luar diriku. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa. Bersamaan peristiwa di mana hatiku mampu memandang Allahnya. Sebelum peristiwa itu aku mampu memandangnya. Setelah peristiwa itu juga aku mampu memandangnya. Bersamaan peristiwa itu juga aku mampu memandangnya Allah di atas segala-galanya. Lalu disempurnakan kasabnya kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian pada diriku dan di luar diriku sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, di dalam peristiwa dan di luar peristiwa yang lampau sekarang maupun yang akan datang. Hatiku mampu memandang Allah di atas semua peristiwa itu. Maka ketika kita mampu memandang dan menilai Allah di atas peristiwa, di atas kejadian, di atas segala-galanya, disitulah kita itu mampu memahami dan menyikapi hidup ini dengan jalan sabar dan ikhlas. Rupanya peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan. Kita ada, nggak ada kebetulan. Kita lahir, nggak ada kebetulan. Dapat bini, dapat udah, punya anak, punya menantu, dapat cucu, nggak ada kebetulan. Sehat tak ada kebetulan, sakit tak ada kebetulan, hidup dan mati nggak ada kebetulan. Karena kita ini hidupnya sudah berada di dalam takdir Allah, dalam ketetapan Allah, dalam genggaman Tuhan. Maka tidak ada hal yang baru yang terjadi pada diri kita. Peristiwa yang kita alami sampai habisnya usia umur kita ini perkara yang sudah lama dituliskan Tuhan. Apa kata Rasul? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan, menetapkan, menakdirkan dan menentukan takdir masing-masing daripada diri kita ini 50.000 tahun sebelum adanya alam. Jangankan kita Bapak Ibu, alam saja belum ada lagi. Ya. Itu sudah dituliskan Allah. Kalau itu telah dituliskan Allah 50.000 tahun sebelum adanya alam, itu artinya 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Sebelum adanya alam yang bernama alam. Sudah ditulis Tuhan. Jadi kita ini hidup tak pernah keluar daripada takdir. Wa kula insan alzamnahu ta'ira fi unukihi.
Setiap manusia ini, di mana catatan amalnya itu telah dikalungkan Tuhan pada lehernya masing-masing. Jadi catatan amal kita, awal sampai akhir, zahir sampai batin, itu sudah dikalungkan Allah catatan amal itu di sini ya. Kita tinggal menjalani aja lagi. Ya. Jadi kalau bahasa syariatnya rencana pada kita, keputusan pada tangan Allah. Makna hakikatnya rencana di tangan Allah, keputusan juga di tangan Allah. Kita tak pernah merencanakan hidup kita ini. Yang merencanakan hidup kita itu Allah. Makanya kita menjalankan rencana apa yang telah direncanakan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar maka lahumul khiyarah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Aku Rabbmu, aku Tuhanmu. Aku yang menciptakan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu namanya penglihatan dan pendengar serta hati dan rasa, kata Allah. Kemudian aku sempurnakan pilihan aku untuk dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak akan pernah bisa berkehendak dan berkeinginan, melainkan kamu bisa berkehendak dan berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.